Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Ferry Setioko.official @konsep jualan. Ya, kali ini saya sudah berada di Katombah Green Park Gunung Putri Kabupaten Bogor ya sahabatku sekalian ya. Kali ini saya ingin mereview serta membahas peluang usaha kolam renang serta bisnis turunannya sahabatku sekalian ya. Nah, setelah saya analisis, bisnis peluang usaha kolam renang ini sangatlah menjanjikan ya sahabatku sekalian ya. Serta keuntungan yang menjanjikan ternyata belum bisa membuat kebanyakan pengusaha melirik bisnis ini ya sahabatku sekalian ya. Mungkin bisa jadi karena banyak yang belum mengetahui cara-caranya. Bagi Anda yang tertarik dengan usaha membuka kolam renang untuk umum, berikut ini analisis bisnis yang perlu sahabatku sekalian ketahui ya. Satu, usaha kolam renang bisa dikatakan relatif murah karena sebagai jasa murni ya. Bisnis ini serupa dengan menyewakan tempat hunian, hotel, villa, resort, salon, tukang cukur, sewa lapangan olahraga, badminton, sepak bola, basket, voli, dan masih banyak lagi. Itulah mengapa bisnis ini operasionalnya relatif lebih murah, bahkan cenderung sangat terjangkau. Anda tentu tidak perlu menghabiskan banyak dana atau budget yang besar untuk pemeliharaan rutinnya. Analisis ini harus diketahui sebelum memulai usaha agar tidak terlalu terbebani atau khawatir masalah biaya. Nah, inilah dari segi biaya operasionalnya yang sangat murah ya sahabatku sekalian ya. Lalu tidak membutuhkan banyak tenaga ahli khusus ya. Dalam pengelolaan bisnis kolam renang, Anda tidak terlalu memerlukan tenaga kerja khusus atau terampil dalam bidang tertentu. Maksudnya, setidaknya seluruh orang pasti bisa bekerja sebagai karyawan di usaha Anda tanpa harus mempunyai keterampilan atau keahlian khusus. Beberapa posisi pegawai yang cukup digunakan dalam usaha ini untuk mengelola kolam renang antara lain keamanan, safeguard, petugas kebersihan, penjaga tiket, loket, penjaga penitipan barang, dan tempat penjual makanan dan minuman. Lalu aset kolam renangnya yang utuh. Pada dasarnya usaha ini adalah bisnis jasa penyewaan properti berupa kolam renang dan seperangkat wahana di dalamnya. Mengingat bahwa seluruh peralatan sifatnya disewakan dan dijaga agar bisa pengunjung menikmati, maka properti tersebut akan selalu utuh atau sudah hak milik pengusaha. Dalam hal ini maka tentu berbeda dengan bisnis menjual minyak yang jika habis pengusaha harus membeli restock lagi. Ini bisa jadi keuntungan bagi sahabatku sekalian karena sebagai bentuk investasi yang menjanjikan dan bisa berkembang seiring dengan harga properti dan tanah yang terus naik dari waktu ke waktu. Lalu sumber lapangan pekerjaan. Adanya tempat hiburan kolam renang secara tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Misalnya petugas parkir yang bisa diberikan posisinya ke warga setempat. Kemudian pegawai lainnya yang bertugas di dalam seperti penjaga tiket, penjual makanan, dan lain-lain. Keberadaan kolam renang akan membuat perekonomian lingkungan sekitar lokasi menjadi lebih hidup dan semakin baik. Dalam hal ini, Anda tentu tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Lalu, pengunjung atau customer datang dengan sendirinya. Salah satu tantangan besar pebisnis dalam pengembangan usaha adalah pemasaran. Lakunya sebuah jasa atau produk merupakan target utama dan paling penting bagi seorang entrepreneur. Jika Anda membuka wahana hiburan ini, pengunjung akan datang sendiri tanpa gencar bermarketing. Mengapa? Ini karena aktivitas berenang bukanlah olahraga musiman dan tidak dibatasi usia. Anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa, sampai tua pun bisa menggunakan berbagai wahana. Jika fasilitas yang Anda sediakan lengkap dan lokasi yang mudah diakses, maka dengan sendirinya pengunjung itu akan datang. Lalu strategi bisnis kolam renang ini seperti apa sih? Setiap pengusaha pasti mempunyai strategi bisnis yang berbeda-beda dalam menjalankan usahanya. Namun, untuk kolam renang waterpark ada beberapa rekomendasi strategis yang patut dicoba saat memutuskan terjun di bidang wisata hiburan ini. Simak berikut ini ulasan selengkapnya. 1. Memahami kebutuhan pasar.
Dikarenakan bisnis kolam renang waterpark saat ini semakin banyak bermunculan di kota-kota dan pedesaan, maka Anda harus memastikan dengan melakukan survei terlebih dahulu. Riset dapat berupa peluang usaha dan mengenai tren terkini kebutuhan pasar. Lalu lakukanlah juga survei kepada target pasar yang akan dituju, misalnya dengan menanyakan wahana hiburan air seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian tentang seberapa antusias masyarakat setempat jika ada kolam renang, waterpark, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menawarkan berbagai fasilitas dan pelayanan. Selanjutnya yang harus dia siapkan adalah fasilitas dan pelayanan yang mendukung. Contohnya seperti lokasi kolam renang, waterpark yang bersih, indah, nyaman, dan estetik ya. Lalu kemudian pelayanan pegawai yang ramah dengan menerapkan prinsip S3 atau salam senyum sapa dan lain sebagainya. Jika memberikan fasilitas dan pelayanan yang maksimal kepada pengunjung, bisa dipastikan usaha Anda semakin lama akan semakin bagus dan semakin baik. Hal ini bisa dicapai dengan catatan dilakukan secara konsisten. Lalu yang ketiga, memberikan promo kepada customer. Strategi ini akan berguna saat Anda sudah selesai membangun kolam renang dan berniat mempromosikan kepada masyarakat luas. Sebarkan informasi mengenai usahanya melalui media online, elektronik, dan media cetak. Promosi dapat berupa brosur, spanduk, atau baliho. Tidak hanya promosi, Anda juga perlu memberikan promo bagi pengunjung yang datang. Ini adalah strategi pengambil hati para target pasar masyarakat agar tertarik datang ke kolam renang Anda. Lalu, informasi tentang promo bisa dalam bentuk katalog yang disosialisasikan. Selanjutnya adalah analisis melalui SWOT. Analisis SWOT ini melingkupi daripada kelemahan, kelebihan, serta resiko dan peluang usahanya ya sahabatku sekalian ya. Bagaimanapun setiap bisnis tentu memiliki kelemahan, kelebihan, resiko masing-masing yang berbeda. Analisis SWOT biasanya sering digunakan pengusaha untuk melihat strategi dan peluang usahanya. Yang kesatu adalah kekuatan, strength. Bisnis kolam renang waterpark bisa dikatakan usaha yang sangat menjanjikan karena selalu digemari masyarakat secara umum. Hampir bisa dipastikan 80% warga di daerah tertentu tertarik jika berlibur ke tempat semacam ini. Maka bisnis ini memiliki prospek yang cerah ke depannya. Selain itu, persaingan pada usaha ini sangat rendah, khususnya di wilayah pedesaan atau bukan lokasi kota besar. Sedangkan di perkotaan sudah semakin banyak pebisnis yang membuka usaha kolam renang dan selalu ramai pengunjung. Lalu kelemahan weakness. Analisa kelemahan pada usaha ini adalah jika kolam renang dibangun di tengah kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Mengapa? Karena Anda tentu mempunyai banyak pesaing yang juga bergerak di bidang ini. Seperti yang diketahui sebelumnya, di daerah perkotaan masyarakat bisa menemukan wahana hiburan air dengan mudah. Dalam hal ini, maka beberapa pembisnis lebih memilih membangun di kawasan daerah yang mempunyai lahan yang potensial. Lalu peluang opportunities. Peluang membangun usaha ini cukup besar. Dalam hal lokasi, saat ini ada banyak lahan kosong cukup luas yang bisa dijadikan target pembangunan. Apalagi Anda bisa memilih untuk mencari daerah-daerah yang mempunyai cuaca yang sejuk seperti kawasan kabupaten. Seperti yang dibahas di atas, biaya yang dibutuhkan tidak terlalu mahal juga tidak murah untuk ukuran membuat kolam renang waterpark. Dana yang dikeluarkan masih sebanding dengan keuntungan yang nantinya didapatkan oleh sang pengusaha. Lalu berikutnya tentang ancaman atau resiko threat. Resiko atau ancaman yang mungkin dihadapi adalah jumlah pengunjung yang datang. Banyaknya customer tergantung kreativitas pembisnis dalam usahanya. Dengan adanya pesaing, maka Anda dituntut untuk merancang dan memutuskan strategi pemasaran apa yang efektif. Selain promosi, hal yang tak kalah penting harus diperhatikan adalah menginovasikan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik lagi. Sebab untuk menghadapi perkembangan zaman dan lingkungan bisnis yang dijalankan, perlu pengembangan kapasitas dan kualitas. Demikian penjelasan mengenai analisis bisnis kolam renang waterpark, mulai dari peluang usaha, strategis, dan analisa SWOT-nya.
Anda dapat menjadikan bisnis ini sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan karena memiliki daya tarik wisata serta bisnis turunannya seperti membuka kantin, sewa gedung pernikahan, penginapan, kafe, dan lain-lain. Nah, bisa sahabat sekalian lihat ya ruang lingkup daripada kolam renang Katombak Green Park ini ya.
Ya, demikianlah review kali ini tentang pembahasan analisis bisnis, peluang usaha kolam renang, serta turunannya sahabatku sekalian. Ya, bagi teman-teman yang ingin berlibur bisa datang langsung ke kolam renang Katombah, Green Park, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di sini banyak sekali wahananya sahabatku sekalian ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.